Gus Ahmad Hanisi, Rektor IAI, yang kami cintai, para ibu dosen, dosen semuanya, dan siswi-siswi. Alhamdulillah di siang hari ini kami bertemu Ibu Halimah untuk memperingati diri saya sendiri, juga yang kami cintai adik kami Ning Nur, pendamping dari Gus Ahmad Hanisi sampai lupa. Saya memperingati diri saya sendiri. Hari Ibu adalah besok. Alhamdulillah tidak ada jeleknya maju ataupun ke belakang. Yang penting temanya, yang penting kita hatinya, niatnya betul-betul tulus dan mulus. Amin ya Rabbal. Amin. Bukannya kenapa hari Ibu ada, hari Bapak kok tidak ada. Akhirnya ada juga. Ibu penting. Siapa yang paling dihormati dan dicinta? Umi apa? Tapi leka ono abad hati sopo. Jadi itu temanya 3 ibu 3 kali, bapak 1 kali. Tapi jangan pernah kau tinggalkan bapak ada di nomor 2. Itu harus menghormati harus sama, betul? Betul? Gak sama memang. Ibu dan bapak. Ibu itu 9 bulan 10 hari melahirkan. Setelah itu kalau zaman dulu, saya tahun 84 waktu nikah dengan Syekhona Kiai Musa Kisah. Waktu itu masih wajah saya wajah macan, manis dan cantik. Loh ya masih 17 nak nikah dengan Kiai Musa Kisah. Bukannya Al-Qadiri langsung begini sayang. Al-Qadiri itu dulu tahun 97 Kiai mendirikan di Pondok Selatan. Setelah itu Allah berkehendak diusik pindah ke sini. 84 saya menikah, 87 perpindahan Al-Qadiri, masih utang tanah yang di masjid. Sekarang menjadi 31 hektar dan semuanya tidak dimiliki oleh nyai dan keluarga. Itu dibuat wakaf, diberikan pesantren. Setelah 84, 87 saya pindah ke Al-Qadiri, buat rumah kecil, dan sekarang rumah itu yang menjadi pengurus putri. Itu dalamnya kiai dan bunyai di situ. Makanya saya nggak mau merombak, nggak saya mau membangun, tidak. Itu kamarnya kiai dan bunyai di situ. Setelah itu di timurnya dalam itu ada orang melahirkan. Zaman dulu nggak canggih kayak sekarang, dulu cukup dukun. Dan anak itu masih baru mau melahirkan nggak iso mesem, tiup-tiup, nggak ada itu. Yole eling tiup-tiup, nggak eling, aduh sakitnya. Nah gitu. Kalau aturan dari bidan, jangan berteriak ya, tiup-tiup. Waktu eling, mari ngono, maaf. Kalau udah istri mau melahirkan, telinganya suami jangan dekat-dekat, nak. Ada orang kakek. Itu teriak-teriak. Terus ibu saya mertua Nduk Halimah, ibunya Kiai dalam iku londo ate melahirkan. Putune siapa dulu di misalnya Pak Bambang putu ponaannya, Nduk rono ke sana. Mi kula ajre mi, ya beno konang jopo aku nang jero. Lah ada dukun dan suaminya disusul kerja di Rambi. Aduh, Bu Dukun sakit, Bu Dukun. Terus nak kata dukunnya, iya tapi sakit Bu Dukun. Terus, cowok ini nak, bayinya ini beremosanya. Terus nak sakit Bu Dukun, ditarik. Bu Dukun itu bukan beremos punya aku, itu Bu Dukun. Lupa bahwa sakitnya memang katanya 1000 sakit dari orang yang sakit lainnya, betul? Bensewu loro biasa dibanding dengan melahirkan satu itu. Tapi jangan takut. Orang yang takut lahir banyak, yang 12. Menteri sepak bola itu dulu sebelum menteri sepak bola itu istrinya 1, anaknya 15. Itu dia show sendiri dengan satu baby sister ke rumah. Istrinya sampai dulu menteri sepak bola itu. Nyai saya sampai nggak tahu ke latarnya ini. Duh, apa lahir 14 itu? Apa sudah diberi kelancaran karena terlalu banyak?
Cuma satu yang namanya baby susternya merawat sendiri saya. Ada lagi di luar negeri kemarin, itu Ibu Mega di luar negeri, umur 13 menikah, umur 36 anaknya 43. Sekali melahirkan 5, sekali melahirkan 4, sekali melahirkan 3. Jadi anaknya 46 itu terus cerai dengan suaminya, tapi dia nggak pernah yang namanya bosan. Kalau nikah lagi masih kepingin melahirkan lagi. Saya gini, ya Allah, lewat mana ini? Kok nggak pernah pantang menyerah? Inilah ibu yang hebat, betul? Saya gini, usia 13, umur 36, anaknya petang 26. Ternyata nggak pernah dua, melahirkan 4, 3, 5. Hidup semuanya. Dikasih makan, ya Allah. Makanya kalau anak sekarang punya anak 11 saja udah bingung. Ini ya anaknya tulangan, aku capek main kan sampai aja kan sampai doyan bisa dah bertengkar sudah, betul? Nah ini. Jadi berusaha yang pertama saya dan sampean jadi ibu yang baik. Yang pertama maaf, ilmu itu penting, namanya alim itu penting, pinter itu penting. Tapi jangan sampai lupa bahasa tubuh apa itu namanya? Yang namanya sopan santun, betul? Sopan santun. Nah ini, jadi bersyukur ibu itu betul mustajab. Saya dulu pernah diminta orang Surabaya di kala usia 15 tahun. Ibu saya bilang ke saya, Halimah, saya jaluk kon wong Surabaya, lu aku seneng meneng bekon. Ya nopo bu, boleh jenengan boten, kula boten wes. Ada lagi orang Bali, orang Gilimanuk. Dijaluk mana ada orang ke rumah, yang guru saya termasuk mbahnya Ning Asirul. Halimah Ebunlin, Ebentah orang Bali. Dugiae cuk sing orang Jember bae pareng ngaki dok rumah guna seentara. Ternyata alhamdulillah setiap tonangan kandas yang pertama, tonangan saya maaf ini hari ibu, tonangan saya yang pertama polisi, hancur. Kenapa? Karena tidak punya ijazah SMP, SD saya nggak sekolah, jangan bilang-bilang ya. Katanya orang Jakarta dulu fitnah itu, hoak itu kalau Nyai Halimah nggak sekolah. Saya diisi Ibu Menteri Fadila, Menteri Kesehatan. Istri di rumahnya dulu, di rumahnya Bapak Muhammad Sofyan. Kiai bilang Nyai itu tidak sekolah, bukan malas, tidak punya biaya. Setelah itu kandas di tengah jalan diminta lagi, saya diminta oleh Bapak itu, anak-anak ini tahu jaksa. Lah ini adik-adik saya apa diminta jaksa. Nyampe pertengahan mau nikah, gagal lagi. Mau apa kamu, namanya Muhammad Hafir? Mau apa kamu nikahi Halimah itu? Mondoknya hanya abdi, mondoknya hanya khotam. Buat apa? Bisa apa? Lepas itu jangan tergoyah kamu dengan kecantikan, jangan tergoyah dengan body, jangan. Perempuan ini penting punya peranan di belakang seorang suami. Jangan, saya nggak mau kalau kamu minta itu. Gagal lagi. Setelah itu diminta lagi dengan santri Al-Qodiri, santrinya dia masih di dalam selatan. Itu diminta lagi, sudah nggak masalah, nggak sekolah. Saya mengabdi di mbahnya Ning Asirul 8 tahun. Khotam, tukang masak, tukang rangora, tukang baumba, tukang nyetrika, tukang ngepel saya. Setelah itu diminta lagi oleh dosen yang namanya Hutak Banyuwangi. Diminta sudah 3 tahun saya yang namanya tonangan itu. Nikah kurang 1 minggu, saudaranya datang. Dr. Muhammad Azizi yang ada di yang ada di Kediri, datang bilang, lulusan apa nak? Kuliah di mana? Enggak kuliah ini om. Calon istri saya ini hanya hotelnya gitu. Aduh bodoh wong saiki kok nek bojo sing duwe ilmu. Iman penting, tapi ilmu itu penting. Kawin kurang 1 minggu, nah terus gagal lagi. Terus namanya undangan beredar, saya pernikahan sudah hampir kurang 6 hari. Saya bocoran Gusti, jane yo rada ayu kok gagal terus.
Setelah itu Kiai Musaki rawuh, orangnya hitam, kurus, mungkin tertekan ya. Tidak punya daging sama sekali, kurus, hanya hidung panjang. Kiai saya bilang, Halimah, dalam Yai. Kon isin nak, kami ini kon kurang 6 dino, undangan sudah diedarkan. Iki ono Kiai Musaki tekon Jember dengan Bunyai sudah talak 3. Bunyai memang sudah nggak sanggup untuk menjadi nyai. Jadi ki kolek bojo ya apa lek dolen kon ngapunten Yai. Anake ku telu. Telu saya. Boten Yai wis kon harus ikut. Nah harus diikut kon kok perkara kon wong nyowon kon gak kuat lepasan. Dilepas sudah gak apa-apa. Harus berjalan pernikahan kamu. Akhirnya saya iya. Dibawa ke Al-Qadiri, saya ditunjukkan kepada ibunya ini. Ini Bunyai setuju apa enggak, katanya Kiai ke ibunya Rafatil. Engki kon pinter, panggil pinter. Engki nek kegulan Ratafe keluar, engki ba nek keluar. Rafatil keluar masih kecil, usia 4 tahun. Pun mau punya ibu ini, iya bah ini bah. Yelmi keluar, iya bah ini bah. Saya pikir, iya kan bu. Oh. Keluar semuanya iya. Saya kan masih namanya cinta 3 tahun merajut cinta. Bayangkan dong, gagalnya karena pernikahan saja. Pas dicintai wis umur 30 pekto. Iya semuanya. Akhirnya ada terjadi. Alhamdulillah. Keadaan menderita. Allah berkehendak. Saya ngontrak dulu nak, berkehendak. Bertambah tanah, bertambah. Kiai matur. Setelah itu bilang ke ibu, ke mertua, ini hari ibu. Mak, Kiai panggil mak ke uminya. Apa Ki? Aku cek kepingin nih mak, saya kira duwe sanawiyah. Mak, aku kepingin mari ini ono aliyah mak. Kabun hajat. Kon be pangeran jedek, kabun hajat. Amin. Setelah itu alhamdulillah berdiri betul. Setelah itu tambah lagi. Ya Umi sudah enggak ada. Ayo katanya Kiai. Nang ayoyo nang Bondowoso ke makamnya ibu. Saya akan minta itunya. Nggih Kiai, saya akan minta itunya ibu. Mau ke Bondowoso berdoa. Setelah itu bukan minta ke kuburan, bukan, sowan minta ke Allah. Akhirnya terjadi ini Kiai. Jenengan gimana mau membangun yang namanya staikot, masih staikot dulu. Masih taikot, yang mau dimakan aja ribet loh Kiai. Harus punya cetak, sokok ke cetak. Saya harus punya perguruan tinggi. Nanti setelah itu berjalan sampai jodohnya, saya akan minta sama Allah siswa Al-Qadiri oleh siswi Al-Qadiri. Ini terjadi sirru Rabbani ala lisani ustadi. Rahasia Allah ada di lesannya guru. Betul? Katanya Bang Roma Irama bagaimana? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Betul? Hai manusia, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ridallah fi ridal walidain, syuhtullah fi syuhtil walidaini. Ridhone Allah tergantung ridhone wong sepoloro, bentune Allah tergantung bentune tiyang sepanah kali. Belajar nak, tuh kan sekarang repot bicara kayak gitu. Ibunya punya yang namanya bane-banean tetangga anak cipaiman ya nak ya, enten ponnya udah di pedan TV ya betul. Betul. Nah ini orang tua enggak ada, orang tua menjerumuskan anak enggak ada. Ada pepatahnya orang Madura, mun anak geger ke somor, orang tua langsung kerja. Tidak ada batas yang namanya cinta dan kasih sayangnya. Lebih dari itu overprotective,
lebih dari segalanya. Kecintaan orang tua pada anak, overprotective, betul? Lebih dari segala-galanya alam cari tua. Tapi awas, kalau orang tua sakit, orang tua sing jeblok nang sumur, anak sing golek ondo, betul? Betul apa betul? Nah ini, belajarlah saya alhamdulillah jadi ibu saya. Anak yang 4 itu aneh-aneh semuanya. Kiai bilang ke saya, kamu besok punya anak ganteng tanpa melahirkan. Akhirnya Kiai mimpi punya anak yaitu datang Gusem itu saya tidak abal-abal. Memang saya maaf perempuan yang takut melahirkan. Kenapa? Saya mantenanya pas sejak terlobong melahirkan kalau itu takut saya. Dan kayak itu sampai saya gini Kiai kalau bilang Kiai gini, kamu harus punya anak perempuan 1 aja. Katanya Kiai 1 aja. Jangan Kiai, yang ada 3 itu anak saya. Di hati saya selain Allah dan Rasulnya, Kiai Musawi dan anak-anak saya, keluarga saya, dan santri saya yang ada di sini. Kamu tidak pernah bertemu dengan aku, tapi doaku selalu menyertaimu. Inilah ibu, padahal aku tidak melahirkan kamu. Jadi nggak salah Allah menaruh Halimah naruh di Al-Qadiri. Allah nggak pernah keliru. Ini tanya ke Mbak Mai, ke anak-anak ini ada Mbak Fata dan saya siang malam nak pengurus putri mari makan belum? Siang sudah kasih makan siang malam itu jamnya wong lapar. Anak pengurus makan apa belum? Terus pengurus putra nak takmir nak terus seperti ini siang dan malam. Bukan hanya anak yang di dalamnya saya yang dipeluk saya, sampai anak yang di pondok. Ya Allah ya ikut mau ini tengah malam tidak ada yang diminta apa-apa lagi, tidak ada. Hanya anakku, sukseskan ya Allah santri yang ada di IAI, sukseskan berilah berkah, melangkah menjadi serikan dini agama, perjuangan yang lurus pada Allah, perjuangan yang lurus pada pemerintah. Kalau saya dan sampai sudah lurus pada Allah, lurus pada pemerintah, hidup di mana akan selamat. Sekarang orang abal-abal, pura-pura diklu, pura-pura. Dan kalau uang anganga itu iman abal-abal namanya. Kalau saya kayak itu nggak bisa, apa adanya saya jadi orang, betul? Betul? Mudah-mudahan anakku ini memperingati hari ibu, diingat dengan Allah apa yang kau cita-citakan diberi makbul dan dengan Allah dikabulkan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Katanya syairnya anak IAI yang ada di Yaikot Al-Qadiri. Manggis yang mana emas sukai. Manggis yang merah yang dari Bali. Siswi mana yang emas sukai. Siswi yang ada di AIA Al-Qadiri. Saya undangan ini nak berkahnya Kiai Musawi enak, cuma enggak langsung malam. Orang itu mau sukses enggak langsung enak. Ini calon pemimpin semua, enggak ada orang hidup tenang. Kamu sudah jadilah orang yang bagus, saya ini enggak bagus enggak? Enggak pinter enggak? Cuma saya belajar jujur. Saya mulai menjadi pengasuh di Al-Qadiri sejak tahun 71. Kayak apa yang namanya uang pondok, tahukah saya? Tidak pernah ngurus. Ini ada mbak-mbak ini lari kemana, yang ngurus siapa, ya urus-urusan saya, hanya urusan dengan Allah. Allah maha hebat, Allah maha istimewa, Allah maha menolong kita. Ini sejak tahun 71 saya nggak pernah IAI dapat berapa, Yaikot namanya SMK dapat berapa, dari mana, nggak pernah tanya. Pokoknya saya panggil pada pimpinan harus jujur. Setorkan ke yayasan, kalau kurang nanti minta ke saya. Maaf, sekarang kamu itu banyak. Kalau dulu banyak orang cabis ada gerinjel katanya yang namanya Gus Idam. Saya kira salaman gak mau gerinjelnya sudah polos. Katanya Gus Idam mau salaman saat ini kok polos banget, kamu gerinjel bedas. Tapi kalau sudah urusannya dengan DPR pusat, sudah Allah dari depan. Sampai kalau menghadap pidato mu'idoh di sana mana memberi motivasi, jangan
tidak ada. Tapi kalau kamu mengandalkan akan kehebatan Allah, 1 bulan 2 bulan sekepet ibu dawe mau koyok ini dosenku, iki koyok mau dawe koyok ngono rektorku, ini koyok ini dawe punyaiku, dan itu. Jangan ada pinter di depan, jangan. Harus di belakang, yang di depan adanya Allah. Nah, ini wahai sayangku, belajar jangan memimpin kamu. Sing bener, sing jujur, nyai ndak jujur, ndak pinter, ndak pernah bertanya seragam ini gimana, nama pemuda, terus kayak diurus, kayak pengurus, kayak siapa anak saya yang ngurus, ndak pernah bertanya. Tapi hebatnya Allah, nah. Maaf saya dengan kiai ini sudah nggak kikuk-kikuk 14 tahun loh, nah. Ini kalau sedih kabeh masih turun kawin kan yang ngerti kikuk, nah. 14 tahun. Apa nggak ada godaan dari Allah? Mantanku yang jaksa itu mau balik lagi ke aku. Sorry lah ya. Eman dengan masih cantik. Saya udah menduda 18 tahun. Dia nikah, wong ganteng jaksa, istrinya selingkuh. Jadi yang namanya harta itu enggak nama harta dicukupin segala-galanya. Enggak menjamin ketenangan dan keimanan. Iman soge tetap iman, melarat tetap iman. Ini yang istimewa. Setelah terlukai itu enggak mau nikah lagi. Saya berikan Nina, maaf HP-nya punya itu jadul, nah. Saya mau beli HP iPhone. Iya, bilang ke anak saya, ke Kuseni, nak Umi belikan iPhone, nah aku bangun pondok Usmari, beli